Sementara itu, kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dibanjiri karangan bunga. Ya, karangan bunga ini berdatangan sejak pagi hingga petang pada Selasa 5 Maret. Lebih dari 20 karangan bunga berdatangan ke rumah Megawati. Menyimak tulisan pada karangan bunga dari sumber media sosial @EGMoyan ini, terlihat pengirim menyemangati dan mendorong Presiden ke-5 Republik Indonesia ini untuk setia menjadi banteng yang mengawal demokrasi dan cita-cita reformasi 98. Pengirim karangan bunga ini beragam, mulai dari komoditas, persatuan alumni, dan tidak sedikit mewakili pribadi atau perorangan. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyerahkan penghargaan Adipura tahun 2023. Penghargaan diberikan kepada kabupaten atau kota yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyerahkan penghargaan Adipura tahun 2023 kepada kabupaten atau kota yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup. Pada ajang penghargaan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, Ma'ruf Amin menyoroti masalah pengelolaan sampah yang saat ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Ke depan saya harapkan program ini dapat terus diperkaya dengan ragam inovasi sehingga mampu menyesuaikan dengan dinamika zaman serta perubahan arah kebijakan. Saya juga meminta esensi program Adipura senantiasa terjaga, yaitu untuk memastikan keterlibatan berbagai elemen, utamanya komitmen dan kinerja pimpinan daerah. Diharapkan kota yang menerima penghargaan ini dapat menjadi contoh bagi kota lain serta bersaing secara global. Alhamdulillah Kabupaten Klaten ini tahun yang kedua mendapatkan penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yaitu Kabupaten Klaten Adipura. Penantian yang cukup panjang dari tahun 96 Kabupaten Klaten mendapatkan Adipura. Kami yang kedua itu di tahun 2022 dan ini tahun yang kedua di masa jabatan saya yang di periode yang kedua ini. Lebih lanjut, Wapres juga menyebutkan diperlukan edukasi dan sosialisasi untuk mengubah paradigma dan perilaku masyarakat dalam penanganan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, bisa usai jeda Sido Morning Show masih akan kembali lagi informasi lain di antaranya. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi oleh warga negara Korea. Kami akan segera kembali. Ditreskrimum Polda Metro Jaya, pemirsa, menggelar rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi oleh warga negara Korea. Ya, berdasarkan fakta hasil rekonstruksi, terbukti korban tidak jatuh dengan sendirinya. Menuju ke Cafe Putri bersama-sama. Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi oleh WN Korea. Sebanyak 40 adegan dilakukan pada rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi tersebut. Puluhan adegan tersebut diperagakan di 4 lokasi berbeda, yakni kantor rumah detensi imigrasi DKI Jakarta, apartemen Metro Garden, unit kamar nomor 1919, dan salah satu kafe di kawasan Jakarta Barat. Pihak kepolisian melibatkan sejumlah ahli, salah satunya ahli fisika forensik, dalam penyelidikan kasus tewasnya petugas imigrasi ini. Dalam adegan rekonstruksi, Kasubdit Jatanras AKBP Rovan mengatakan
bahwa korban TF terbukti tidak jatuh dengan sendirinya. Ditemukan DNA di dinding lantai balkon kamar dari unit 1919 dan ada DNA TSK don korban di satu titik, yaitu di sandal korban yang tertinggal di kamar tersebut. Berdasarkan rekaman handphone dari saksi lainnya ditemukan pada saat didobrak, tersangka sempat menyatakan Fata mati. Kemudian hasil fisika forensik yang telah dilakukan oleh penyidik bahwa korban tidak jatuh sendiri. Artinya bisa ditarik kesimpulan bahwa korban jatuh akibat ada dorongan. Sebelumnya, pada Oktober 2023, warga negara asing asal Korea Selatan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tewasnya seorang pegawai imigrasi di sebuah apartemen di kawasan Karangtengah, Kota Tangerang. WNA tersebut diduga melempar korban dari lantai 19 apartemen yang membuat korban jatuh ke lantai 3 hingga langsung tewas. Kini tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dari Jakarta, Ayan Nufus, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kabar duka datang dari dunia komedi tanah air, di mana komedian Christian Baratanugroho atau Polo Srimulat ini tutup usia. Ya, jenazah almarhum Polo tiba di rumah duka di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu sore. Rekan sama artis pun bertakziah ke rumah duka. Sejumlah kerabat dan rekan sesama artis silih berganti berdatangan ke rumah duka pelawak Polo di Kafling Printis, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Rabu sore. Usai menjalani pemulasaran di Rumah Sakit Ana Medika, Kota Bekasi, jenazah Polo tiba di rumah duka dengan menggunakan mobil jenazah. Meski di tengah guyuran hujan deras, antusias warga maupun kerabat sesama artis pelawak senior tak menyurutkan niatnya untuk bertakziah dan berdoa atas pergian almarhum. Seperti halnya Roy Martin, Babak Castello, dan rekan seprofesi dari grup Srimulat. Anak sulung Polo, Sebastian, mengatakan nantinya jenazah ayahnya akan dimakamkan di Madiun, Jawa Timur. Sebelum meninggal dunia, kondisi Polo sempat membaik, meski harus menggunakan oksigen untuk dibantu pernafasan. Namun pada Rabu pagi, kondisinya sempat drop dan dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Ditangani sama dokter, saya udah minta yang terbaik, sahabat Bapak. Ya, tapi Tuhan lebih sayang sama Bapak. Dibawa rumah sakit jam berapa, Pak? Ya, pagi jam 5. Jam 5. Kalau kondisi Martin gimana, Bang? Kemarin baik, Bang. Kemarin udah sehat. Udah sehat, 3 hari itu udah sehat, udah ngajak jalan-jalan. Pengen pulang ke Madiun. Ini nyariin ini. Jos dicariin ini dari kemarin. Menurut sesama artis, almarhum yang dikenal dengan nama panggung Polo dari grup lawak Srimulat dikenal sebagai sosok yang humoris dan mau bersosialisasi kepada siapa saja. Bahkan almarhum dikenal tetangga sekitar sebagai tempat curhat warga dan tidak mau dibayar saat mengisi acara hajatan warga. Berarti selama ini Om Roy juga tahu kalau almarhum pakai oksigen kalau kemana-mana ya? Saya tahu, beliau pakai oksigen. Tapi Om melihat sosok almarhum seperti apa sih, Om? Luar biasa, orangnya sangat tegas, sangat khusyuk dan sangat religius. Total tidak ada virus. Nah ini belakangan ini dia sakit lagi sudah sebulan lebih, kok nggak sembuh-sembuh gitu loh ya. Nggak tahu komplikasi dengan apa, tapi yang jelas Pak Polo itu punya penyakit kucing manis. Jelasnya itu udah lama, bertahun-tahun kucing manis. Almarhum Polo juga dikenal sebagai sosok yang luar biasa dan tegas. Selama perjalanan karirnya, komedian senior Polo tidak hanya aktif di grup lawak Srimulat. Polo juga pernah ikut bermain dalam beberapa film, seperti Jodoh Kutangkap pada 2011, serta Misteri Pasar Kaget pada 2012. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.